Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Ibu Nindya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis strategi bisnis PT Sepatu Bata Tbk. Next. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu, di mana yang pertama ada Mas Ahmad Reza Pahlavi dengan NIM akhir 119, kemudian yang kedua ada Mbak Ayunda Robi Arini dengan NIM akhir 108, kemudian yang ketiga ada Mbak Tenti Elia Putri Pradita dengan NIM akhir 080, kemudian saya sendiri Wahyu Panggali dengan NIM akhir 092, dan yang terakhir ada Mbak Adinda Putri Juliana dengan NIM akhir 078. Next. Nah, terkait dengan perkenalan akan disampaikan oleh Mbak Ayunda. Kepada Mbak Ayunda dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Angga selaku moderator atas kesempatannya. Untuk yang pertama yaitu perkenalan PT Bata secara keseluruhan ya. Jadi Bata Bata Su Company merupakan perusahaan swasta dalam industri alas kaki, di mana ini perusahaan milik keluarga mengoperasikan 4 unit bisnis internasional, yaitu Bata di Eropa, Bata Asia Pasifik Afrika, Bata Amerika Latin, dan Bata di Amerika Utara, di mana saat ini produk perusahaan ini hadir di lebih dari 70 negara dan memiliki fasilitas produksi di 26 negara, di mana sepanjang sejarahnya perusahaan ini sudah menjual sebanyak 14 miliar pasang sepatu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait sejarah PT Bata dunia. Secara singkatnya, di 1894 itu mulai didirikan PT Bata oleh Thomas Bata. Kemudian di tahun 1930 itu Bata sudah memiliki lebih dari pabrik di lebih dari 20 negara. Kemudian di tahun 1960 Bata menjadi produsen sepatu terbesar di dunia. Kemudian di tahun 1970 sampai 1980-an dia mulai mengalami kesulitan di mana adanya persaingan dari produsen sepatu yang juga dengan harga yang murah seperti di Nike, Adidas yang membuat Bata itu sulit untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Kemudian di tahun 1990 sendiri Bata ini mulai bangkit kembali di mana perusahaan fokus pada pasar di negara-negara berkembang dan meluncurkan produk-produk baru yang inovatif. Nah, kemudian di tahun 2000-an, Bata mulai berinovasi dengan teknologi-teknologi baru yang mulai muncul di dunia. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait tujuan. Adapun tujuan dari penulisan esai ini sendiri itu yang pertama adalah menganalisis bagaimana kinerja perusahaan di PT Bata, kemudian yang kedua mengevaluasi strategi bisnis yang sudah diterapkan oleh PT Bata, yang ketiga menilai sejauh mana dampak dari operasional PT Bata di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu terkait metodologi. Jadi metode yang digunakan dalam esai ini nanti adalah yang pertama studi literatur dengan menganalisis penelitian yang sudah ada sebelumnya dan penelitian pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, dan sumber online. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayunda yang telah menyampaikan terkait dengan pendahuluan dari perusahaan PT Sepatu Bata Tbk. Berikutnya, terkait dengan profil perusahaan PT Sepatu Bata akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Adinda. Kepada Mbak Adinda, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah Bata di Indonesia. Nah, pada tahun 1931 itu pertama kali ya nama sepatu Bata ada di Indonesia, dan itu sudah sejak 14 tahun sebelum tahun proklamasi Indonesia. Dan masa tersebut Bata melakukan kerjasama dengan NV Netherlands Indies sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Nah, pada 6 tahun kemudian Thomas Bata mendirikan pabrik sepatu di tengah perkebunan karet di area Kalibata yang beralamatkan di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Dan selanjutnya produksi sepatu terjadi mulai pada tahun 1940. Pada di tahun 1982, PT Sepatu Bata terdaftar di Jakarta Stock Exchange pada tanggal 24 Maret, dan pada tahun 1994, konstruksi pabrik sepatu di Purwakarta telah diselesaikan. Nah, Bata sendiri itu termasuk salah satu pabrik terbesar di Indonesia yang memiliki spesialis produk sepatu injeksi untuk konsumsi dalam dan luar negeri.
Nah, sepatu bata sendiri udah memiliki berbagai merek dan juga sudah menyebar di berbagai segmen pasar. Nah, berbagai merek tersebut antara lainnya ada Marie Claire, Comfort, Power, Bubblegum, Northstar, Divas, dan Wayne Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada visi misi. Pada visi misi ini, visi merupakan gambaran tujuan yang ingin diraih di masa mendatang. Visi juga harus mampu memberikan gambaran yang jelas di masa yang akan datang dan dapat dilihat oleh para pemangku kepentingan pada perusahaan. Nah, visi pada PT Bata sendiri yaitu memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada misi. Nah, misi ini merupakan rencana yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Nah, misi dari PT Sepatu Bata sendiri yaitu untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Next. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini berguna untuk menentukan bagaimana kegiatan dalam suatu organisasi seperti alokasi tugas, koordinasi, dan pengawasan yang diarahkan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, di sebelah kanan itu ada bagian struktur organisasi, dan yang sebelah kiri itu beberapa posisi yang ada pada bagian sebelah kanan. Nah, yang pertama itu ada presiden direktur. Presiden direktur ini tuh sebagai penentu jalannya segala aspek-aspek dalam perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada ekspor dan SIC direktur, di mana mereka posisi ini itu bertugas dalam hal terkait persiapan administrasi ekspor, legalitas maupun perencanaan ekspor sesuai permintaan pasar luar negeri, baik itu administrasi, kesiapan melakukan ekspor, koordinasi legalitas, kegiatan ekspor yang akan dilakukan, dan menyusun hal-hal terkait dengan perencanaan ekspor sesuai dengan permintaan pasar di luar negeri. Dan yang ketiga itu ada chief designer. Chief designer ini tuh bertanggung jawab dalam memantau aspek-aspek desain dan inovasi pada produk atau layanan perusahaan. Dan yang keempat ada production manager. Pada posisi ini, pihak yang bertugas untuk merencanakan dan mengorganisasikan jadwal produksi, standar kontrol, kualitas produk, dan mengawasi proses berjalannya produksi. Dan yang kelima ada brand trading manager, di mana posisi ini tuh bertanggung jawab dalam hal pengembangan strategi pemasaran dan memastikan produk yang dijual dalam toko laku terjual. Dan yang selanjutnya ada finance director. Finance director ini tuh melakukan kerjasama dengan berbagai manajer atau berbagai divisi, manajer per divisi lain untuk perencanaan dan peramalan aspek-aspek dalam perusahaan termasuk pada perencanaan umum keuangan. Dan yang ketujuh ada finance controller. Finance controller ini tuh bertugas dalam koordinasi dan pengarahan penyusunan perkiraan anggaran dan keuangan serta persiapan dan penerbitan laporan keuangan yang tepat waktu. Yang ke-8 ada sales manager, pihak yang bertugas untuk melakukan kunjungan toko individu perusahaan, meninjau kerja, operasi, dan keuangan masing-masing toko. Dan yang ke-9 ada sales operation manager. Posisi ini bertanggung jawab atas efisien dan efektivitas penjual, serta pembuatan evaluasi dan optimasi kumpulan data penjual. Dan yang ke-10 ada human resource department. Di sini posisi ini tuh pihak yang bertugas dalam hal perekrutan karyawan untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan, pemberian pelatihan, dan pengembangan, serta pemantauan kinerja karyawan. Bisa di next? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Adinda yang telah menyampaikan terkait dengan profil dari perusahaan PT Sepatu Bata Tbk. Berikutnya terkait dengan berikutnya terkait dengan analisis lingkungan bisnis, di mana mencakup dengan analisis pastel, kemudian analisis SWOT dan analisis industri, akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Mbak Tenti, Mbak Dita. Next.
Nah, untuk analisis pastel akan disampaikan oleh Mbak Dita terlebih dahulu. Kepada Mbak Dita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis pastel di PT Bata. Yang pertama yaitu tentang faktor politik. Faktor politik memainkan peran penting dalam operasi PT Bata di Indonesia. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah memengaruhi bisnis ini secara signifikan. Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tekanan global untuk mematuhi regulasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait industri alas kaki. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Kondisi ekonomi di Indonesia sangat memengaruhi PT Bata. Tingkat keterampilan tenaga kerja di sektor konsumen siklikal di Indonesia cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan menciptakan peluang global. Kinerja ekonomi di Indonesia diperkirakan akan tetap stabil dalam beberapa tahun mendatang dengan tingkat pendapatan yang stabil dan peningkatan investasi. Namun, inflasi dan tekanan terhadap pengeluaran konsumen akibat ketidaksetaraan sosial dapat berdampak negatif pada perilaku belanja konsumen. Yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial seperti demografi, norma masyarakat, dan preferensi konsumen sangat memengaruhi PT Bata. Indonesia memiliki banyak anak muda, sehingga PT Bata memiliki banyak calon pembeli dari kalangan ini. Anak muda seringkali lebih terbuka terhadap mode baru dan lebih sering membeli sepatu baru. Bisa di next? Yang keempat yaitu faktor teknologi. Kemajuan teknologi memberikan berbagai peluang dan tantangan bagi PT Bata. Tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan mengumpulkan umpan balik secara cepat dan efisien. Hal ini membuka kesempatan bagi PT Bata untuk menyesuaikan produk mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang selalu berubah. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan serta adopsi teknologi terbaru seperti otomatisasi produksi dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar. Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Kesadaran lingkungan yang semakin tinggi mempengaruhi operasi PT Bata dalam berbagai aspek. Perusahaan harus mematuhi regulasi pengelolaan limbah dan standar lingkungan yang semakin ketat untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan, termasuk memastikan bahwa semua proses produksi dan distribusi tidak merusak lingkungan dan mematuhi peraturan tentang pembuangan limbah yang aman. Selain itu, konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan mendorong PT Bata untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Hal ini berarti PT Bata perlu memperkenalkan lini produk yang ramah lingkungan, seperti sepatu yang terbuat dari bahan daur ulang atau yang diproduksi dengan metode yang mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir ada faktor legal. Faktor legal atau faktor hukum memiliki dampak besar pada operasi PT Bata, terutama dalam hal peraturan kesehatan dan keselamatan, undang-undang ketenagakerjaan, dan perlindungan data. Perusahaan harus memastikan bahwa semua praktik operasionalnya mematuhi norma kesehatan dan keselamatan yang ketat untuk melindungi karyawan dari risiko cedera dan menjaga lingkungan kerja yang aman, termasuk menyediakan peralatan perlindungan yang memadai, pelatihan keselamatan, dan prosedur darurat yang efektif. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan PT Bata untuk mematuhi standar upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil, serta memastikan tidak ada diskriminasi atau eksploitasi di tempat kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk analisis SWOT, bisa dilanjutkan oleh Wahyu. Kepada Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita yang telah mempersilahkan kepada saya terkait untuk menyampaikan terkait dengan analisis SWOT. Nah, di mana analisis SWOT ini akan kami gunakan dalam menganalisis bagaimana PT Sepatu Bata ini beroperasi ya, teman-teman. Di mana analisis SWOT ini mencakup kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, dan juga ancaman. Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama produk memiliki kualitas yang baik, kemudian yang kedua harga produk yang relatif stabil, kemudian yang ketiga adanya layanan pengguna jual, yang keempat lokasi perusahaan yang strategis, yang kelima adanya brand yang baik. Untuk kelemahannya, model kurang mengikuti tren pasar, kemudian yang kedua kurangnya disiplin karyawan, yang ketiga keterlambatan pengiriman barang keluar kota, yang keempat, pembagian tugas kerja yang tidak teratur. Dan yang kelima, kerusakan barang pada saat pengiriman. Untuk berikutnya terkait dengan peluang,
Yang pertama adalah pasar yang luas, kemudian yang kedua perkembangan dunia mode yang pesat, yang ketiga penawaran-penawaran kerjasama dengan perusahaan lain, yang keempat munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru, yang kelima peluang untuk melakukan ekspor. Untuk ancamannya sendiri, yang pertama banyaknya kompetitor baru, kemudian yang kedua adanya kemungkinan perpindahan sumber daya manusia, yang ketiga situasi politik yang tidak menentu, yang keempat adanya produk peniru, dan yang kelima keterlambatan pengiriman dari pabrik. Oke, next. Nah, berdasarkan poin-poin dari analisis SWOT tadi, selanjutnya kami akan telah melakukan analisis IPAS dan EVAS matrik, di mana analisis IPAS ini untuk menganalisis faktor internalnya, kemudian untuk analisis EVAS ini untuk menganalisis faktor eksternalnya. Nah, berdasarkan matriks ini dapat diketahui bahwa dari masing-masing faktor, yaitu kekuatan, memiliki skor sebesar 2,55, untuk kelemahan memiliki skor sebesar 0,50, kemudian untuk peluangnya memiliki skor 1,90 dan ancamannya memiliki skor 0,70. Nah, total skor dari faktor internal dalam matrik IVAS totalnya sebesar 3,05 yang menunjukkan bahwa semakin nilainya mendekati 1, maka akan semakin banyak kelemahan internalnya dibandingkan kekuatannya. Sedangkan apabila nilainya semakin mendekati angka 4, maka semakin banyak kekuatannya dibandingkan kelemahannya. Begitu juga dengan faktor eksternal yang memiliki nilai total skor sebesar 2,60. Nah, nilai total faktor internal dan eksternal ini menunjukkan bagaimana perusahaan terus bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internal maupun eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam sekelompok industri yang sama. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat gambar diagram untuk menemukan posisi perusahaan pada di kuadran pertama, pada di kuadran berapa. Untuk mengetahui titik temu antara faktor internal dan faktor eksternal, maka dihitung selisih antara faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, atau kami menggunakan simbol X, dan faktor peluang dan ancamannya yang dinotasikan dengan huruf Y, selanjutnya dibagi 2. Maka diperoleh hasil perhitungan X dan Y sebagai berikut, di mana X-nya memiliki nilai sebesar 1,02 dan Y-nya memiliki nilai sebesar 0,60. Nah, kemudian dari sini dapat dilihat bahwa perusahaan PT Sepatu Bata berada pada kuadran pertama, yaitu pada posisi growth ya, yang merupakan posisi yang sangat menguntungkan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan juga peluang. Dengan kekuatan yang dimiliki, PT Sepatu Bata dapat memanfaatkan peluang yang ada agar bisa keluar dari kelemahan dan mengatasi ancamannya. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif atau growth oriented strategi. Oke, next. Nah, setelah itu kami melakukan analisis SWOT berupa metrik ya, di mana dari SWOT yang telah dianalisis tadi kita ubah menjadi sebuah strategi, di mana strategi yang pertama adalah strategi gabungan dari strength atau kekuatan dan opportunities atau peluang, di mana strategi ini biasa disebut dengan strategi SO. Yang pertama, memanfaatkan kualitas produk yang baik untuk memperluas pangsa pasar yang luas. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain di industri mode untuk meningkatkan inovasi produk. Yang ketiga, menggunakan lokasi strategis untuk membuka gerai pusat-pusat perbelanjaan baru yang sedang berkembang. Kemudian yang keempat, memasuki pasar ekspor dengan memanfaatkan brand image yang kuat dan reputasi positif. Kemudian yang kelima, meningkatkan program layanan purna jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk strategi weakness opportunity, yang pertama mengikuti perkembangan dunia mode dengan menyesuaikan model produk untuk memanfaatkan tren pasar terbaru.
Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan karyawan secara berkala untuk meningkatkan disiplin dan efisien, mohon maaf, efisiensi dalam pengiriman. Kemudian yang ketiga, optimalisasi perencanaan logistik untuk mengatasi keterlambatan pengiriman barang keluar kota. Yang keempat, menyusun ulang pembagian tugas kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional dan tanggung jawab. Inovasi dan dalam pengembangan dan proses pengiriman untuk mengurangi risiko kerusakan barang. Untuk berikutnya terkait dengan strategi ST yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kontrol kualitas untuk mempertahankan reputasi produk yang baik di tengah persaingan dari kompetitor baru. Yang kedua, memperkuat citra merek melalui investasi dalam pemasaran dan perlindungan hukum untuk melawan produk tiruan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan lokasi strategis untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan mengurangi dampak dari keterlambatan pengiriman dari pabrik. Yang keempat, meningkatkan layanan purna jual untuk menjaga kepuasan pelanggan dalam menghadapi ketidakpastian politik. Dan yang kelima, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman. Untuk berikutnya, terkait dengan strategi weakness traits yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menyesuaikan strategi produk untuk lebih responsif terhadap tren pasar dan meningkatkan inovasi produk untuk menghadapi kompetisi dari kompetitor baru. Yang kedua, mengimplementasikan pengawasan ketat dan pelatihan intensif untuk mempertahankan karyawan kunci dan mengurangi risiko perpindahan sumber daya manusia. Yang ketiga, diversifikasi rute pengiriman dan memperkuat infrastruktur distribusi untuk mengurangi risiko keterlambatan pengiriman dari pabrik. Yang keempat, merevisi struktur organisasi dan prosedur operasional untuk meningkatkan stabilitas terhadap perubahan politik yang tidak stabil. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem keamanan produk dan kerjasama pihak berwenang untuk melawan produk tiruan dan memperkuat perlindungan merek perusahaan. Oke, next. Tes, apakah suara aku nggak nge-lag nggak ya? Aman nggak aman? Aman. Oke. Oke, next terkait dengan analisis industri di mana tinjauan kompetitif ini menggunakan model Porter Force untuk memahami posisi PT Bata dalam industri alas kaki. Di mana yang pertama yaitu threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Nah, industri alas kaki memerlukan investasi awal yang tinggi untuk mendirikan pabrik, membeli peralatan, dan mengadopsi teknologi baru. Pendatang baru juga membutuhkan modal yang cukup untuk membangun stok awal dan mengembangkan jaringan distribusi yang efektif. Hambatan ini mencakup biaya tinggi untuk mendirikan pabrik, pembelian peralatan produksi, serta investasi dalam teknologi mutakhir untuk tetap kompetitif. Selain itu, pengembangan jaringan distribusi yang luas dan efektif seperti yang dimiliki oleh PT Sepatu Bata memerlukan biaya yang sangat besar, termasuk biaya logistik, penyimpanan, dan pengaturan penjualan retail. Bata telah membangun jaringan distribusi yang sangat kuat dan mapan di seluruh Indonesia, mencakup toko-toko retail Bata, kemitraan dengan pengecer, dan platform e-commerce. Pendatang baru akan menghadapi tantangan besar untuk mencapai skala distribusi yang sama tanpa investasi yang besar juga. Kemudian yang kedua, jaringan distribusi luas. Loyalitas merek menjadi tantangan signifikan bagi pendatang baru. Bata memiliki reputasi yang dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen yang diasosiasikan dengan kualitas, kenyamanan, dan nilai yang baik. Membangun reputasi setara memerlukan waktu dan usaha yang besar. Bata juga berfokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang baik melalui produk berkualitas dan layanan pelanggan yang memuaskan. Pendatang baru perlu berinvestasi besar dalam pelatihan dan pengembangan layanan untuk mencapai standar yang sama.
Strategi pemasaran dan promosi Bata yang kuat juga menjaga dan meningkatkan kesadaran merek, sehingga pendatang baru harus siap mengalokasikan anggaran besar untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian untuk mempertahankan posisi yang kuat, Bata terus berinovasi dalam desain sepatu dan teknologi produksi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang berubah. Inovasi ini mencakup pengembangan sepatu dengan fitur ergonomis, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan teknologi kenyamanan terbaru. Diversifikasi produk dengan meluncurkan lini produk baru dan koleksi edisi terbatas yang juga dilakukan untuk menarik berbagai segmen pasar. Bata menguatkan kampanye branding yang menekankan keunggulan dan nilai unik dari produknya melalui iklan kreatif, sponsorship acara, dan kolaborasi dengan tokoh terkenal. Pemasaran digital juga dimanfaatkan untuk menggapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan konsumen melalui media sosial, e-commerce, dan kampanye pemasaran digital. Nah, kemudian selain itu, Bata mengembangkan program loyalitas pelanggan yang menawarkan diskon eksklusif, hadiah, dan penawaran khusus kepada pelanggan tetap yang membantu mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. Dalam hal distribusi, Bata terus membuka lebih banyak toko di lokasi strategis dan membentuk kemitraan strategis dengan pengecer besar dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan distribusinya. Investasi dalam teknologi logistik dan manajemen rantai pasokan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan pengelolaan inventaris. Seperti menggunakan sistem pelacakan waktu dan otomatisasi gudang untuk meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar. Dengan strategi-strategi ini, Bata dapat mempertahankan posisinya yang kuat di pasar dan melindungi diri dari ancaman pendatang baru. Kemudian untuk bargaining power of supplies atau kekuatan daya tawar pemasok, Bata bergantung pada berbagai pemasok bahan baku yang menyediakan kulit, kain, bahan sintetis, dan komponen lainnya yang diperlukan untuk produksi alas kaki. Nah, pemasok ini berasal dari dalam maupun luar negeri. Misalnya kulit dan kain mungkin dipasok oleh produsen lokal, sementara bahan sintetis dan komponen khusus dapat diimpor dari pemasok internasional. Nah, keberagaman sumber daya ini memungkinkan Bata untuk menjaga pasokan bahan baku yang stabil dan memastikan kontinuitas produksi. Kemudian Bata memiliki strategi untuk menggunakan beberapa pemasok untuk setiap jenis bahan baku. Dengan memiliki beberapa pemasok, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pemasok tunggal dan mengurangi risiko terganggunya rantai pasokan. Nah, diversifikasi ini juga memungkinkan Bata untuk memilih pemasok berdasarkan kualitas, harga, dan ketepatan waktu pengiriman, sehingga meningkatkan daya tawar perusahaan sebagai salah satu perusahaan alas kaki terbesar di Indonesia. Nah, Bata sendiri membeli bahan baku jumlah besar, volume pembelian yang besar ini memberikan kekuatan tawar yang signifikan kepada perusahaan saat bernegosiasi dengan pemasok. Pemasok cenderung memberikan harga yang lebih baik dan kondisi yang lebih menguntungkan kepada pelanggan besar untuk mempertahankan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya dengan kekuatan daya tawar yang dimiliki, PT Sepatu Bata dapat menegosiasikan harga yang lebih kompetitif dengan pemasok. Harga bahan baku yang lebih rendah membantu perusahaan menjaga biaya produksi tetap terkendali dan meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, kemampuan untuk bernegosiasi dengan pemasok juga memungkinkan Bata untuk mendapatkan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel dan menguntungkan. Pemilihan pemasok yang tepat dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standarnya tersebut. Dengan tes. Oke.
Ya, lanjutkan. Dengan memilih pemasok yang menawarkan kualitas terbaik, Bata dapat memastikan bahwa produk akhirnya juga berkualitas tinggi, yang penting untuk mempertahankan reputasi mereka dan kepuasan pelanggan. Selain harga dan kualitas, stabilitas pasokan juga menjadi faktor penting. PT Sepatu Bata memilih pasokan yang dapat memberikan jaminan stabilitas pasokan bahan baku untuk menghindari gangguan produksi. Kontrak kontrak jangka panjang dengan pemasok terpercaya membantu memastikan bahwa bahan baku tersedia secara konsisten dan tepat waktu. Bata juga menjalin kemitraan strategis dengan pemasok untuk mengembangkan bahan baku inovatif yang memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Kolaborasi dengan perusahaan dalam penelitian dan pengembangan bahan baru dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan memenuhi tren pasar terkini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dita. Pada Mbak Dita dipersilakan. Baik, untuk yang kemudian yaitu poin 3 ada bargaining power of buyers atau kekuatan tawar pembeli. Pembeli dalam industri alas kaki memiliki kekuatan yang besar karena banyaknya pilihan produk yang tersedia di pasar. Konsumen bisa dengan mudah beralih ke merek lain jika produk atau harga yang ditawarkan oleh PT Bata tidak sesuai dengan harapan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, PT Bata fokus pada beberapa strategi utama. Yang pertama, mereka terus berinovasi dalam produk-produk mereka menciptakan desain dan fitur baru yang menarik bagi konsumen. Kedua, PT Bata meningkatkan kualitas produk mereka untuk memastikan bahwa setiap sepatu yang dijual memenuhi standar tinggi dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selain itu, PT Bata mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian dan minat konsumen seperti kampanye iklan yang kreatif dan penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan. PT Bata juga menawarkan program loyalitas pelanggan yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dalam bentuk diskon khusus atau poin yang bisa ditukar dengan produk. Program ini dirancang untuk mendorong pelanggan agar tetap membeli produk PT Bata. PT Bata juga sering mengadakan promosi khusus seperti diskon besar-besaran atau penawaran beli satu gratis satu untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Penawaran promosi ini bisa membantu produk mereka menjadi lebih menarik dan kompetitif di pasar yang ramai. Dengan semua upaya ini, PT Bata berusaha memastikan bahwa pelanggan merasa puas dan tetap memilih produk mereka meskipun ada banyak alternatif lain yang tersedia. Yang keempat yaitu ada threats of substitutes atau ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti dalam industri alas kaki relatif rendah karena alas kaki adalah kebutuhan dasar yang sulit digantikan dengan barang lain. Tidak banyak alternatif yang bisa menggantikan fungsi alas kaki dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tren fashion dan preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu sehingga bisa mempengaruhi jenis alas kaki yang diminati oleh konsumen. Misalnya, jika sepatu atletik atau sepatu kasual menjadi lebih populer, konsumen mungkin akan lebih memilih jenis sepatu tersebut daripada sepatu formal. Untuk menghadapi perubahan ini, PT Bata harus selalu memantau tren fashion dan memahami apa yang menjadi keinginan konsumen. Dengan begitu, PT Bata bisa dengan cepat beradaptasi dan mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan terbaru konsumen. Hal ini berarti PT Bata perlu terus berinovasi dalam desain, menciptakan produk yang menarik, dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar tetap relevan dan diminati di pasar. Dengan mengikuti tren dan beradaptasi dengan cepat, PT Bata dapat memastikan bahwa produk mereka selalu menarik bagi konsumen meskipun tren dan preferensinya terus berubah. Dan yang terakhir ada industri rivalry atau persaingan antar industri. Persaingan dalam industri alas kaki sangat ketat dengan banyaknya pemain besar seperti Nike, Adidas, dan merek lokal lainnya yang terus berusaha meningkatkan pangsa pasar mereka. PT Bata harus bersaing secara intensif dalam berbagai aspek termasuk harga, desain, kualitas, dan inovasi produk untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di pasar. Persaingan ini mendorong PT Bata untuk terus mengembangkan strategi yang berfokus pada memperkuat citra merek, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk mengatasi persaingan yang ketat, PT Bata perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama dengan pemasok dan mitra distribusi guna mengoptimalkan rantai pasokannya. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengendalian biaya produksi, tetapi juga mempercepat waktu respon terhadap perubahan permintaan pasar. Selain itu, inovasi produk menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang dan membedakan diri dari pesaingnya.
PT Bata juga dapat memanfaatkan data analitik untuk memahami preferensi pelanggan secara lebih mendalam sehingga dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produk dengan lebih tepat sasaran. Dengan terus menyesuaikan strategi dan memprioritaskan keunggulan kompetitif yang dimiliki, seperti meningkatkan pengalaman berbelanja yang unggul dan menonjolkan nilai tambah produk, PT Bata dapat tetap memegang posisi yang dominan di pasar yang selalu berubah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan terkait dengan analisis lingkungan bisnis yang telah saya dan rekan saya Mbak Dita jelaskan. Berikutnya terkait dengan strategi bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Reza. Kepada Mas Reza dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kami selanjutnya itu tentang strategi bisnis, di mana strategi bisnis ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu strategi pemasaran, kemudian strategi produksi, dan juga inovasi dan R&D. Kemudian untuk yang strategi pemasaran sendiri ada yang namanya segmentasi pasar. Nah, PT Bata menggunakan strategi segmentasi pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan geografis. Mereka menargetkan berbagai segmen konsumen mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Nah, PT Bata juga mempertimbangkan preferensi gaya hidup dan kebiasaan belanja konsumen. Kemudian yang kedua itu penetapan harga. Strategi penetapan harga PT Bata bervariasi tergantung pada target pasar dan jenis produk. Mereka menerapkan harga yang kompetitif untuk produk massal, sementara untuk produk-produk premium atau edisi terbatas, harga lebih tinggi diterapkan. PT Bata juga sering memberikan diskon dan penawaran khusus untuk menarik pelanggan. Kemudian yang ketiga itu promosi. PT Bata menggunakan berbagai alat promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik konsumen. Ini termasuk iklan di media cetak, elektronik, dan digital, kampanye di media sosial, serta program loyalitas pelanggan. Mereka juga aktif mengadakan promosi di toko-toko fisik dan online, serta berpartisipasi dalam berbagai pameran dan event mode. Kemudian yang keempat yaitu distribusi. PT Bata memiliki jaringan distribusi yang luas yang mencakup toko-toko retail milik perusahaan, outlet waralaba, serta penjualan online melalui website resmi dan platform e-commerce. Distribusi yang efektif memungkinkan PT Bata menjangkau konsumen di berbagai daerah, termasuk area perkotaan dan pedesaan. Kemudian yang strategi produksi, yang pertama ada rantai pasokan. Nah, PT Bata mengelola rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi dari pemasok bahan baku hingga produk jadi. Mereka bekerja sama dengan pemasok lokal dan internasional untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas. Pengelolaan rantai pasokan yang baik membantu mengurangi biaya produksi dan memastikan ketersediaan produk. Kemudian yang kedua itu manajemen kualitas. Nah, kualitas produk adalah prioritas utama bagi PT Bata. Mereka menerapkan standar kualitas yang ketat di setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir. Selain itu, mereka memiliki sistem kontrol kualitas yang memastikan setiap produk memenuhi standar yang ditetapkan sebelum dipasarkan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi operasi. PT Bata mengadopsi teknologi dan praktik terbaik dalam operasinya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mereka terus mengupgrade peralatan produksi dan menerapkan metode produksi yang lebih efisien. Selain itu, mereka fokus pada pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu inovasi dan R&D. Yang pertama itu peran penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development memainkan peran penting dalam strategi inovasi PT Bata. Departemen R&D perusahaan terus melakukan penelitian untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian yang kedua itu inovasi produk. PT Bata berfokus pada inovasi produk untuk tetap relevan dan kompetitif. Mereka meluncurkan berbagai produk dengan desain baru, bahan yang lebih baik, dan fitur tambahan seperti kenyamanan dan daya tahan. Misalnya, mereka sering mengembangkan sepatu dengan teknologi baru yang meningkatkan kenyamanan dan performa pemakaian. Kemudian yang ketiga itu kerjasama dan kolaborasi. PT Bata juga menjalin kerjasama dengan desainer dan perusahaan lain untuk menciptakan produk inovatif. Kolaborasi ini memungkinkan PT Bata untuk memanfaatkan keahlian eksternal dan mempercepat proses inovasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu feedback konsumen. Perusahaan ini sangat memperhatikan umpan balik dari konsumen sebagai dasar untuk inovasi. Mereka menggunakan berbagai saluran termasuk media sosial dan survei pelanggan untuk mengumpulkan feedback yang kemudian dianalisis untuk perbaikan produk dan layanan. Nah, dengan menerapkan strategi pemasaran efektif, mengelola operasi produksi secara efisien, dan terus berinovasi melalui R&D, PT Bata berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri sepatu. Next.
Oke, untuk selanjutnya itu tentang kinerja perusahaan, bisa di next. Kinerja perusahaan ini terbagi menjadi dua, ada kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Untuk kinerja keuangan, ini kami ambil analisis laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2023, di mana untuk pendapatannya sendiri pada tahun 2023, PT Sepatu Bata Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 610 miliar rupiah, turun dari 643 miliar rupiah pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan penjualan di pasar yang kompetitif. Kemudian untuk laba bersih, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 190 miliar rupiah pada tahun 2023, meningkat dari kerugian sebesar 106 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tekanan finansial yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi dan penurunan pendapatan. Kemudian untuk utang bersih perusahaan meningkat dari 114 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 157 miliar rupiah pada tahun 2023. Peningkatan hutang ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan menghadapi likuiditas yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian next, untuk rasio keuangan, rasio price to earning pada tahun 2023, rasio berada pada minus 0,96x, menunjukkan bahwa perusahaan masih merugi. Kemudian untuk yield, perusahaan tidak memberikan dividen pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk pertumbuhan finansial sendiri, secara keseluruhan, PT Sepatu Bata Tbk mengalami penurunan dalam pertumbuhan finansial ditandai dengan penurunan pendapatan dan peningkatan kerugian. Ini mengindikasikan perlunya strategi baru untuk mengembalikan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan ini mencerminkan situasi yang menantang bagi PT Sepatu Bata Tbk dan perusahaan mungkin perlu mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki kinerja dan stabilitas finansial di masa mendatang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan kinerja non keuangan akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Yunda. Pada Mbak Yunda dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya. Jadi selanjutnya terkait kinerja non keuangan, yang pertama itu ada kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan PT Bata di Indonesia ini telah mengalami tantangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana hal ini tercermin dari penurunan penjualan dan penutupan pabrik mereka di Purwakarta pada 2024, di mana salah satu faktor utama adalah karena perubahan perilaku konsumen dan penurunan permintaan terhadap jenis produk yang diproduksi di pabrik tersebut. Nah, meskipun demikian, PT Bata itu memiliki sejarah panjang dan menjadi merek yang dikenal di Indonesia, juga harus beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah cepat. Kepuasan pelanggan ini tampaknya memang menurun seiring dengan penurunan penjualan dan keuangan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza, yang berkurang hampir dari setengah dari 2019 ke 2020 dan saat ini di 2024. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait reputasi merek, di mana PT Bata ini dikenal sebagai merek sepatu terkemuka di Indonesia sejak 1939. Merek tersebut sudah eksis dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun, terutama sebagai pilihan sepatu sekolah dan kebutuhan sehari-hari. PT Bata ini dia mempertahankan citra merek yang kuat dan juga beragam melalui berbagai submerek dan lini produk yang berbeda, di mana Bata berkomitmen untuk menyediakan produk yang menggabungkan antara kenyamanan dan juga gaya, serta menciptakan sepatu yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di berbagai usia. Nah, mereka juga menekankan inovasi dalam desain dan juga produksi, serta respon terhadap perubahan pasar. Beberapa submerek terkenal di bawah Bata, yaitu seperti North Star, Power, Bubble Gummers, yang masing-masing ini memiliki fokus khusus seperti di gaya hidup, kemudian di bidang atletik, dan juga di anak-anak. Nah, namun beberapa tahun terakhir ini, seperti yang tadi kami jelaskan, tahun 2024 ini Bata mengalami penurunan, di mana penutupan yang pabrik tadi disebabkan oleh kerugian yang terus berlanjut dan penurunan penjualan. Meski menghadapi tantangan itu tadi, nama Bata di Indonesia untuk reputasi mereknya tetap kokoh di berbagai bidang, di mana Bata tetap terkenal dengan kualitas dan juga ketahanan produk yang telah mereka telah membangun loyalitas pelanggan ini selama bertahun-tahun. Kemudian selanjutnya yaitu terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi Bata ini tidak hanya merasa bertanggung jawab kepada pelanggan atau konsumennya, tetapi dia juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga kemanusiaan. Nah, sebagai pemimpin global di bidang alas kaki yang beroperasi di banyak negara, perusahaan Bata itu menyadari dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Nah, adapun beberapa
Bersama para pemangku kepentingan, perusahaan ini telah menetapkan fokus utamanya pada beberapa hal. Yang pertama itu terkait bahan. Jadi perusahaan berkomitmen untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan melalui produk dan juga kemasan mereka dengan menggunakan bahan yang lebih sedikit, kemudian lebih baik dan bersertifikat dengan tetap menjaga standar kualitas dari PT Bata itu sendiri. Kemudian langkah-langkah menuju sirkularitas produk ini telah diambil dengan meningkatkan transparansi material, menggunakan bahan berkelanjutan, dan mengurangi jejak karbon untuk produknya sendiri. Kemudian perusahaan Bata ini juga berencana untuk meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan di semua produk dan mematuhi standar ISO pada tahun 2025. Perusahaan Bata berupaya mengurangi bahan kemasan sebesar 20% dan menggunakan 100% kemasan yang dapat didaur ulang dan terbarukan. Di mana inventarisasi kemasan ini telah dilakukan dan perbaikan serta uji coba telah diterapkan juga untuk memastikan bahwa efisiensi sumber daya dan maksimalisasi kandungan bahan berdampak rendah itu sudah benar-benar diterapkan dan berjalan. Kemudian yang kedua yaitu terkait lingkungan di mana perusahaan Bata itu serius dalam mengurangi jejak karbon dan mendorong praktik berkelanjutan. Nah, pada tahun 2025, perusahaan ini menargetkan pengurangan konsumsi energi dan limbah TPA sebesar 30% serta beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Langkah-langkah hemat energi seperti penggunaan lampu LED dan pengolahan limbah telah PT Bata terapkan, serta mereka juga fokus pada produksi lokal untuk mengurangi jejak karbon di mana teknologi inovatif juga seperti sensor itu digunakan untuk memantau emisi CO2 dan perusahaan berkomitmen juga untuk mengurangi jarak tempuh transportasi produk dan staf guna mengurangi jejak karbon lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu terkait kemanusiaan, di mana pemberdayaan karyawan dan dukungan komunitas juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan PT Bata. Keberagaman dan inklusi juga merupakan prioritas dalam organisasi dengan menyediakan peluang pertumbuhan dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Nah, PT Bata ini terlibat dalam berbagai proyek kemanusiaan dan mendukung sumber daya berkelanjutan dalam rantai pasokan. Di tahun 2025 yang akan datang, perusahaan ini menargetkan agar seluruh tenaga kerja menerima pelatihan kesadaran keberlanjutan serta mengurangi konsumsi limbah serta energi. Nah, perusahaan ini juga mendukung inisiatif seperti Clear Rivers untuk mengumpulkan dan mendaur ulang plastik dari sungai yang nantinya digunakan dalam produksi sepatu di Eropa, Indonesia, dan Malaysia. Perusahaan ini juga aktif dalam kegiatan komunitas seperti mendukung Ronald McDonald's House as a Brabant dan memastikan tempat kerja yang aman serta beragam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kinerja perusahaan dan keuangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yunda yang telah menyampaikan terkait dengan kinerja keuangan non keuangan. Berikutnya terkait dengan tantangan dan masalah akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Dita. Kepada Mbak Dita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk tantangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk yang pertama yaitu ada pada masalah manajemen. Yang pertama ada gugatan PKPU. Pada Maret 2021, PT Bata menghadapi gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan masalah dalam manajemen keuangan dan operasional yang mengindikasikan kesulitan dalam mengelola utang dan arus kasnya. Masalah ini disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efektif atau keputusan strategis yang kurang tepat. Yang kedua ada penutupan pabrik. Pada Mei 2024, Bata menutup pabrik utamanya di Purwakarta, Jawa Barat. Keputusan ini diambil karena inefisiensi operasional dan tingginya biaya produksi. Penutupan pabrik ini menandakan bahwa perusahaan menghadapi masalah dalam mempertahankan efisiensi operasional dan pengendalian biaya tenaga kerja yang tinggi, biaya bahan baku yang naik, atau biaya overhead yang tidak terkontrol dapat membuat operasi pabrik tidak lagi ekonomis. Penutupan pabrik juga berpotensi mempengaruhi karyawan yang bekerja di sana. Sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Next. Yang kedua ada efisiensi operasional. Yang pertama ada biaya operasional yang tinggi. Biaya operasional yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PT Bata. Pembengkakan biaya ini berasal dari berbagai faktor seperti harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Fluktuasi harga bahan baku dan biaya tenaga kerja yang tinggi dapat mempengaruhi harga jual, margin keuntungan, serta pengelolaan upah tenaga kerja. Biaya overhead seperti biaya operasional fasilitas, biaya distribusi, biaya administrasi, dan biaya promosi
juga menjadi beban tambahan yang signifikan bagi PT Bata yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap keuntungan bersih perusahaan. Yang kedua ada kurang adaptif. PT Bata dianggap kurang adaptif terhadap perubahan zaman dan preferensi konsumen yang cepat berubah. Industri alas kaki memiliki tren yang cepat berubah termasuk desain, teknologi, dan material yang digunakan. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti tren ini dapat kehilangan daya tarik di pasar. Bisa di next. Yang kedua yaitu mengenai tantangan eksternalnya. Yang pertama ada perubahan regulasi tentang kebijakan perizinan. Ketentuan perizinan yang rumit dan panjang merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PT Bata, seperti persyaratan teknis yang ketat serta birokrasi yang memakan waktu. Proses perizinan yang memakan waktu tidak hanya mengganggu operasional sehari-hari, tetapi juga menambah biaya tambahan bagi perusahaan. PT Bata perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memenuhi semua persyaratan perizinan, seperti biaya pengurusan dokumen, biaya konsultasi hukum, dan biaya administratif lainnya. Lambatnya proses perizinan ini juga dapat menunda peluncuran produk baru ke pasar sehingga dapat mengakibatkan produk-produk Bata menjadi kurang kompetitif di pasar. Bisa di next. Yang kedua ada persaingan pasar. Persaingan yang ketat di PT Bata dari pemain lama dan pemain baru di industri alas kaki, termasuk dari produk sepatu lokal maupun impor. Produk impor seringkali dapat menawarkan harga yang lebih rendah karena biaya produksi yang lebih murah di negara asalnya atau karena masuk tanpa membayar biaya cukai yang seharusnya. Untuk mempertahankan posisinya, PT Bata harus terus berinovasi dalam desain, teknologi, dan bahan sepatu mereka. Mereka juga fokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan pelanggan, serta memberikan nilai tambah seperti peningkatan garansi produk dan pengalaman berbelanja yang lebih baik secara keseluruhan. Yang kedua ada pergeseran tren. Di industri alas kaki saat ini, konsumen tidak hanya memilih sepatu berdasarkan kenyamanannya saja, tetapi juga berdasarkan gaya yang modis sesuai dengan gaya hidup mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi Bata karena produk-produk mereka yang klasik yang mungkin tidak selalu cocok dengan tren terbaru yang sedang populer. Bisa di next. Yang ketiga ada kondisi ekonomi global. Menurut manajemen PT Bata, tantangan bisnis ini sudah dialami semenjak 4 tahun terakhir setelah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan dalam daya beli masyarakat di banyak negara. Banyak konsumen mengalihkan pengeluaran mereka hanya untuk barang-barang esensial, sementara pengeluaran untuk barang-barang non-esensial seperti sepatu mengalami penurunan drastis. Sebagai hasil dari penurunan daya beli, permintaan terhadap produk alas kaki termasuk produk-produk Bata mengalami penurunan yang cukup besar. Konsumen lebih cenderung untuk menunda atau mengurangi pembelian sepatu baru selama masa ketidakpastian ekonomi ini, sehingga berakibat pada penurunan penjualan bagi perusahaan Bata. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Rita yang telah menyampaikan terkait dengan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh PT Bata. Kemudian selanjutnya terkait dengan solusi dan rekomendasi terkait dengan perusahaan PT Bata akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Adinda. Kepada Mbak Adinda dipersilakan. Untuk yang selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Nah, solusi dalam jangka pendek, manajemen keuangan PT Bata melakukan solusi jangka pendeknya, PT Bata melakukan manajemen keuangan yang ketat. Nah, dengan cara merestrukturisasi utang, di mana PT Bata harus segera melakukan negosiasi dengan para kreditur untuk merestrukturisasi utang guna memperpanjang jatuh tempo pembayaran dan dapat mengurangi beban bunga. Nah, ini akan membantu mengatasi masalah arus kas dalam jangka pendek. Yang selanjutnya ada dengan cara mengimplementasikan sistem pengelolaan arus kas yang lebih ketat untuk memastikan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada melakukan pengendalian biaya. Nah, dalam melakukan pengendalian biaya ini tuh dengan menjalin kerjasama jangka panjang dengan para pemasok bahan baku untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan mengurangi fluktuasi harga dan meninjau ulang seluruh proses operasional untuk menemukan dan menghilangkan efisiensi. Hal ini bisa mencakup dari
otomatisasi proses, pemotongan biaya yang tidak esensial, dan meningkatkan efisiensi energi. Dan yang ketiga, melakukan diversifikasi produk dan adaptasi tren. Nah, untuk solusi ini, PT Bata bisa mempercepat proses pengembangan dan peluncuran lini produk yang lebih modern untuk menarik segmen konsumen yang lebih mudah dan mengikuti tren mode terkini dan memaksimalkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan keterlibatan konsumen melalui media sosial dan platform e-commerce. Nah, hal ini tuh dapat mencakup Halo, mohon maaf Mbak Dinda, suaranya terputus. mohon maaf, apakah sudah jelas suara saya? Udah. Oke, bisa di next ya. Terhadap regulasi secara efisien. Tim ini harus terdiri dari profesional yang memahami birokrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Next. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi ini termasuk dalam solusi jangka panjang. Nah, yang pertama ada melakukan inovasi dan pengembangan produk dengan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk inovatif yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen di masa depan. Hal ini termasuk pengembangan dalam pengembangan teknologi baru terhadap produksi sepatu dan penggunaan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan serta berkolaborasi dengan desainer terkemuka untuk menciptakan lini produk yang modis dan sesuai tren menarik minat konsumen yang lebih luas. Dan yang kedua, melakukan diversifikasi pasar dengan mencari peluang untuk ekspansi ke pasar internasional baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang mungkin jenuh. Hal ini dapat melibatkan penelitian pasar yang mendalam dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan pasar lokal, serta dapat mengembangkan produk untuk segmen pasar yang berbeda seperti alas kaki atletik, alas kaki kesehatan, atau sepatu yang dirancang khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Diversifikasi ini dapat memperluas basis konsumen dan membuka peluang baru. Dan yang terakhir ada memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Di sini tuh dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menyiapkan untuk menghadapi perubahan teknologi dan operasional. Hal ini tuh termasuk dalam pelatihan teknis, manajerial, dan keterampilan interpersonal, serta meningkatkan program kesejahteraan karyawan untuk mempertahankan dan menarik talenta terbaik. Hal ini bisa mencakup dari program kesehatan, fleksibilitas kerja, dan intensif yang menarik. Mungkin itu saja dari penjelasan solusi dan rekomendasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Adinda yang telah menyampaikan terkait dengan solusi dan rekomendasi. Berikutnya adalah kesimpulan, di mana ringkasannya, saya ini membahas mengenai berbagai aspek penting yang mempengaruhi PT Sepatu Bata, mulai dari kondisi ekonomi global dan dampaknya, strategi jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang yang diterapkan perusahaan, hingga pentingnya inovasi dan R&D. Beberapa poin utama meliputi dampak pandemi COVID-19 yang secara signifikan mengurangi permintaan produk alas kaki dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, PT Sepatu Bata telah melakukan berbagai langkah strategi jangka pendek seperti manajemen keuangan yang ketat, pengendalian biaya, diversifikasi produk, dan pendekatan terhadap regulasi untuk menjaga kelangsungan bisnis. Di sisi lain, strategi jangka panjang perusahaan mencakup fokus pada inovasi dan pengembangan produk, diversifikasi pasar, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.
Departemen R&D aktif dalam penelitian untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen, mengembangkan produk-produk inovatif, serta kolaborasi dengan desainer dan perusahaan lain untuk mempercepat inovasi. Kinerja keuangan pada tahun 2023 menunjukkan penurunan pendapatan dan peningkatan kerugian bersih yang mengindikasikan tekanan finansial yang perlu diatasi. Oke, next. Nah, untuk pandangan masa depan, berdasarkan analisis yang telah kelompok kami lakukan, masa depan PT Sepatu Batam memiliki beberapa skenario yang mungkin terjadi. Baik, untuk berikutnya terkait dengan pandangan masa depan, berdasarkan analisis yang kelompok kami lakukan, masa depan PT Sepatu Batam memiliki beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pertama, inovasi dan adaptasi pasar akan menjadi kunci jika perusahaan berhasil meningkatkan inovasi produk dan menyesuaikan diri dengan tren pasar terkini. Kolaborasi dengan desainer dan penggunaan teknologi baru dalam produk sepatu dapat membantu perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Kedua, ekspansi pasar internasional ke wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan membuka peluang baru. Strategi pemasaran yang disesuaikan dengan pasar lokal dan pengembangan produk untuk segmen pasar yang berbeda akan menjadi kunci kesuksesan. Kemudian yang ketiga, manajemen keuangan dan operasi yang efektif termasuk restrukturisasi utang dan pengendalian biaya akan membantu perusahaan mengatasi tekanan finansial. Implementasi sistem pengelolaan arus kas yang lebih ketat dan efisiensi operasional akan memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dalam pelatihan dan kesejahteraan karyawan akan mempertahankan dan menarik talenta terbaik yang akan meningkatkan kinerja operasional dan inovasi perusahaan. Dengan fokus pada strategi ini, PT Sepatu Bata dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri alas kaki. Okay, next. Baik, mungkin next. Baik, mungkin ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nidya dan teman-teman semua, dan teman-teman tim presenter yang sudah mempresentasikan presentasinya dengan sangat baik. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.